itu sederhanakan bentuk pangkat berikut. Pada poin A, 2 pangkat 2 kali 4 dalam kurung 2 pangkat 2 kali pangkat 2. Sebelumnya itu saya akan menulis rumus yang dimana rumusnya itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dan rumus yang kedua A M N sama dengan A M kali N. Nah, ini rumus. Setelah itu kita menghitung, yang dimana 2 pangkat 2 dikali 4 disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan nilai 2 pangkat 2 kali pangkat 2 rumusnya itu adalah A pangkat M kali A pangkat N menghasilkan A pangkat M tambah N. Nah, nilai A-nya kan 2, pangkat M-nya nilainya 2 ditambah N pangkatnya 2 kali 2 pangkat 2 pangkat 2 ini rumusnya seperti ini. Jadi dia perkalian, di mana ditulis 2 pangkat 2 dikali 2 hasilnya 2 tambah 2 4 kali 2 kali 2 4. Nah, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 rumusnya kembali lagi seperti ini. Jadi 2 tambah 4. Jadi 2 pangkat 8. Jadi jawaban yang nomor 1 yang dimana 2 pangkat 2 kali 4 kali 2 pangkat 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 8. Baik, saya lanjut. Sekarang saya akan mencari poin B yang dimana ini dari jadi kan ini kita sudah ketahui bahwa 2 pangkat 2 tinggal 4 ini dengan ini. Nah, sekarang kita cari pembilang sama dengan titik 2 aja. 4 sama dengan 2 dikali 2 hasilnya kan 2 pangkat 2. Terus 3 pangkat 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 dikali 2. Kayak bisa begini karena ada rumus AM. N-nya rumusnya begini kali N. Jadi sama dengan 3. 2 kali 2 hasilnya kan 4. Jadi 3 pangkat 4. Nah, yang kedua 2 dikali 3 pangkat 3. Hasilnya rumusnya seperti ini dia. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Pangkat 3 ini bisa disebut juga milik bersama antara 2 dengan 3. Nah, setelah itu kita substitusi, di mana rumusnya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan AM tambah N. Jadi 2 di pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4 dikali berapa ini? 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Terus kita cari yang sama, nilai yang sama. Itu nilai 2. Yang mana pangkatnya? 2 ditambah 2 tambah 2 dan tambah 3. Nah, yang kali lagi. Karena 2-nya habis, jadi kita cari yang 3. 3 tambah 4 tambah 3. Hasilnya 2 tambah 2 tambah 3 hasilnya kan 7 dikali 3. 3 tambah 4 tambah 3 hasilnya 10. Jadi pembilangnya itu nilainya 2 pangkat 7 kali 3 pangkat 10. Nah, setelah itu kita cari penyebut atau nilai penyebut. Kita cari lagi seperti ini, tapi ini dia caranya seperti ini. A pangkat 1 sama dengan A. Nanti sebentar. 2 bagi 2 kan hasilnya 1. Jadi 1 pangkat 2
hasilnya 1, karena 1 kali 1 kan 1. Jadi kita cari yang kedua, yang dimana 3 pangkat 2 pangkat minus 2. Rumusnya sama lagi dengan yang di atas, yang ini. Jadi 3 pangkat 2 kali minus pangkat 2 hasilnya 3 pangkat minus 4. Setelah itu kita cari yang nilai 2-nya atau nilai ini. 2 sama dengan 2 pangkat 1 atau 2 lah. Bisa juga ditulis begini tapi sama saja. Terus kita substitusi lagi. Rumusnya juga sama dengan yang ini. Jadi dimasukkan dulu nilainya. 2 pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 kali 3 pangkat minus 4 dikali 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2. Di hasilnya 2, 3 ditambah lagi 1 kali 1 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 tambah minus 4 ditambah 2. Hasilnya 2, 3 tambah 1 berapa? 4. Tulis terus 1 pangkat 2, 3, 4 tambah minus 4 kan 0, tambah 2 jadi 2. Nah, ini hasil penyebut. Nah, sekarang kita hitung nilainya. Dimana penyebutnya itu 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 10 per 2 pangkat 4 dikali. Nah, itu. Hasilnya kita sama lagi. Karena ini pembagian, jadi dikurang. Cari penyebut yang sama, 2. 7 kurang 4. Nah, kali 3. 10 kurang 2 per 1/2. Hasilnya 2. 7 kurang 4, 3. Kali 3, 10 kurang 2, 8 per 1. Kan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 8 kan bagi 1 kan hasilnya 1 sama. Jadi nilai pada poin B itu adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 8. Di sini saya tulis 16 1 kali A minus pangkat minus B kali B pangkat minus 4 kurang, sini kurang kali minus 1. Habis itu sama dengan 16 A minus 4 kali minus 1 kan hasilnya minus, tidak ada minus, langsung 4 kali B minus 4 kali minus 1 hasilnya 4. Jadi nilai C-nya itu 16 kali A pangkat 4 dan kali B pangkat 4. Oke. Baik, lanjut pada poin D yang dimana soalnya seperti ini. Dan saya terlebih dahulu saya akan mencari nilai akar dari 48. Yang dimana tulis 48 sama dengan 16 kali 3 sama dengan akar 16 sama dengan bukan sama dengan dikali 3 karena di sini ya akar 3 sama dengan 4. Nah, jadi hasilnya itu 4 akar dari 3 dari nilai 48. Nah, kita masukkan rumus, tapi sebelumnya itu saya akan menulis rumus yang dimana rumusnya itu akar A tambah B kurung A tambah 2 akar dari
AB sama dengan tambah B. Jadi akarnya itu kan yang kita ketahui 4 akar dari 3 sama dengan 2 akar dari 4 kali 2, kan kita masukkan di rumus, sama dengan 2 akar 12. Nah, setelah itu kita jumlah dia, maksudnya kita hitung jadi seperti ini, 7 ditambah ini jadi 2 akar dari 12, yaitu sama dengan akar 4 tambah akar 3 sama dengan 2 tambah akar 3. Jadi 7 ditambah akar 48, hasilnya 2 tambah 3 akar 3. Ini hasil nilai D. Jadi akar 7 ditambah akar 48 hasilnya 2 tambah akar 3. Nah, soal yang kedua yaitu diketahui di aritmatika suku ketiga adalah 24 dan suku ke-6 adalah 36. Nah, pertanyaannya jumlah 15 pertama atau SN dari tersebut adalah, jadi saya jawab sebelumnya itu saya menulis rumus yang dimana rumusnya itu adalah UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 balas kurung B. Jadi UN-nya itu A tambah N-nya kan 3 kurang 1 B sama dengan di sini sama dengan 24. Jadi A tambah 3 kurang 1 kan 2. Jadi 2B hasilnya. Dan yang suku ke-6 sama seperti ini, jadi A tambah 6 kurang 1 B sama dengan 36. A tambah 6 kurang 1 kan 5, jadi 5B hasilnya. Nah, setelah itu kita langsung ke ditanyakan dulu, yang dimana yang ditanyakan itu kan 15. Oke. Jadi kita langsung penyelesaian. Kita menggunakan eliminasi yang dimana eliminasinya itu U3 sama dengan A tambah A bukan kurung di sini tapi ini 2B sama dengan 24 kan 24 hasilnya, dan U6 A tambah 5B sama dengan 36. Kita eliminasi, A habis berarti tinggal di B. 2 kurang 5 minus 3 minus 3B. 24 kurang 36 hasilnya minus 12. Nah, supaya ini di apa namanya itu dibagi 12 bagi minus 3. Jadi hasilnya adalah minus 4. Jadi nilai B-nya itu adalah minus 4. Setelah itu kita mencari ini yang dipertanyakan karena kita sudah tahu nilai B-nya. Jadi kita tulis di mana ya, di sini saja lah. Cukup ini.
Nah, setelah kita menentukan nilai B, kita akan mencari nilai A, yang dimana substitusi nilai B dengan 4. Nah, 24, ini kan 24 sama dengan A tambah 2B, kan nilainya. Terus A tambah 2, B-nya kan nilainya 4. Nah, A tambah 2 kali 4, 8. Jadi A 24. A 24 dikurang, karena ini penjumlahan berarti dikurang, berarti kurang 8. Hasilnya itu 16. Jadi nilai A-nya itu adalah nilai 16. Jadi setelah kita menentukan nilai B dengan nilai A, kita substitusi dengan penyelesaian rumus seperti ini. Nah, A-nya kan ini saya sudah tulis tadi. Jadi nilai A-nya 16, ini 16 tambah N-nya 15 kurang 1, 4 sama dengan 15 per 2, 16 tambah 14. Nice. Habis itu kita lanjut hitung kembali. 15 per 2, 2 kali 16 kan hasilnya 32. Jadi kita tulis 32 ditambah 14 kali 4 kan hasilnya 56. Nah, sama dengan 15 per 2, 32 ditambah 56 kan hasilnya itu 88. Nah, 15 bagi 2 kan hasilnya 7,2 ditambah 88, 660. Jadi nilai SN-nya adalah 660. Baik, pada soal yang ketiga yaitu hitunglah deret hingga suku ke-8 dari barisan 1, 2, 4, 8, dan 16. Jadi kita jawab, diketahui barisan deretnya itu 1, 2, 4, 8, dan 16. Yang dipertanyakan kan suku hitunglah deret hingga suku ke-8, jadi U8. Nah, sebelum kita menyelesaikan itu, saya masukkan rumus yang dimana rumusnya itu SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N kurang 1 balas kurung per R atau rasional kurang 1. Nah, yang dimana S-nya ini kan sama dengan S-nya itu kan 8. Jadi dengan A-nya kan 1. Kan saya tulis di sini dulu deh. A sama dengan 1, kalau R-nya 2, hasilkan dari U2 per U1 sama dengan R 2 per 1, hasilnya 2. Oke, hasilnya 2. A-nya 1, dalam kurung R-nya 2, N-nya itu kan pangkat 8, jadi kurang 1, rasionalnya 2 kurang 1. Nah, habis itu sama dengan 1, 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256. Jadi 256 kurang 1 per rasionalnya 2 kurang 1 hasilnya 1 sama dengan 8. 256 kurang 1 hasilnya 255 per 1. Nah, sama dengan SD8.
1 kali 255 hasilnya 255. 255 bagi 1 hasilnya tetap 255. Jadi deret hingga suku ke-8 itu hasilnya 255. Soal yang terakhir yaitu besar sudut nomor 1 adalah 112 derajat dan besar sudut nomor 2 adalah 140 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut nomor 3. Nah, kita ketahui dulu bahwa sudut nomor 1 itu adalah 112 derajat dan besar sudut nomor 2 itu 140 derajat. Nah, kita tahu bahwa kita cari dulu nilai 6-nya. 2 dengan 6 kan garis berpelurus. Garis berpelurus kan 180 derajat. Jadi 140 derajat 180 derajat kurang 140 derajat hasilnya 40 derajat. Jadi nilai 6-nya adalah 40 derajat. Nah, sedangkan nilai yang 5-nya 4 dengan 1 kan berseberangan. Nah, sedangkan juga 5 kan sama, berarti di sini nilainya 112 derajat. Kita sudah tentukan nilai 6-nya 40 derajat, nilai 5-nya 112 derajat. Ya, nah, yang kita cari sekarang nilai 3. Segitiga kan lingkarannya itu 180 derajat. Jadi kita hitung supaya nomor 3 ini menghasilkan 180 derajat. Jadi 112 derajat ditambah 40 derajat sama dengan 152 derajat. 180 derajat dikurang 152 derajat sama dengan 28 derajat. Jadi nilai nomor 3-nya itu adalah 28 derajat. Jadi kita bisa ketahui bahwa besar sudut nomor 3 adalah 28 derajat. Kita bisa buktikan dengan 112 derajat ditambah 40 derajat ditambah 28 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi memenuhi lingkaran segitiga. Terima kasih.